Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 kelas A11, pelatihan dasar CPNS golongan 2 dan golongan 3 tahun 2021, BPSDM Kemendagri yang beranggotakan Dinda Kurnia Ilahi, Dharma Pratama, Reni Setiawati, dan Kiki Gustiriza akan memaparkan temuan kami dalam analisis nilai-nilai aneka pada lingkungan kerja. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban terhadap kinerja atau tindakan baik yang dilakukan individu atau organisasi. Penerapannya di lingkungan kerja adalah mengisi laporan kinerja pada aplikasi e-kinerja dan melaporkan kegiatan tugas pokok harian pada aplikasi si-kerja, serta melakukan pencatatan pada logbook. Nasionalisme adalah sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan wilayah serta memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga timbul rasa untuk mempertahankan negara, baik internal maupun eksternal. Penerapannya melalui sikap menghargai perbedaan suku, agama, budaya antar rekan kerja. Bangga menggunakan pakaian batik sebagai identitas budaya dan pribadi bangsa. Terbiasa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam berkomunikasi. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam menjalankan pertanggungjawaban pelayanan publik. Penerapannya melalui sikap sopan dan santun dalam melayani, mendidik, dan mengajar, serta selalu berpenampilan rapi. Kendala dan solusi penerapan nilai etika publik. Di lingkungan RSUD Bantar Gebang, ditemukan pegawai yang berkumpul di luar jam istirahat dan merokok di lingkungan rumah sakit. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan membuat poster kampanye dan peringatan, serta menegakkan peraturan dan bertindak tegas pada pelanggar aturan dengan memberi hukuman dan denda. Komitmen mutu adalah sebuah janji kepada diri sendiri secara sukarela yang tercermin dalam tindakan untuk menjaga mutu atau meningkatkan kualitas dari suatu pelayanan publik. Penerapan nilai komitmen mutu di Ombudsman Republik Indonesia. Pertama, yaitu SIKD atau Sistem Informasi Kearsipan Dinamis, yaitu sistem persuratan dan tanda tangan elektronik. Kedua, SIMKEU atau Sistem Keuangan, yaitu aplikasi yang digunakan dalam sistem pelaksanaan pengelolaan keuangan. Ketiga, SISDATIN atau Sistem Pusat Data dan Informasi, yaitu sistem informasi bagi insan ombudsman dalam mengakses data dan informasi dari level perwakilan hingga pusat dan sebaliknya. Keempat, aplikasi absensi, yaitu aplikasi berbasis online dan memanfaatkan teknologi yang mencatat kehadiran seluruh insan ombudsman dan memanfaatkan untuk pelaporan absensi dapat dikerjakan dengan efektif dan efisien. Penerapan nilai komitmen mutu di pemerintahan Kota Bekasi. Yang pertama, menyediakan fasilitas Wi-Fi di lingkungan sekolah untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar. Kedua, mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi guru seperti webinar. Kendala dan solusi penerapan nilai komitmen mutu di pemerintahan Kota Bekasi. Pertama, belum semua guru melakukan inovasi pembelajaran karena keterbatasan kemampuan teknologi. Solusinya adalah sekolah dapat menggelar kegiatan sharing belajar bersama guru-guru untuk dapat berbagi ilmu dalam menggunakan aplikasi yang tersedia saat ini. Yang kedua, terdapat penempatan posisi pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi hingga menyebabkan kurangnya efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan. Solusinya perlu diterapkan, yaitu prinsip the right man on the right place agar dapat meningkatkan produktivitas dan tercapainya pekerjaan yang
yang dapat dikerjakan secara efektif dan efisien oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Anti korupsi adalah tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi berupa keseluruhan upaya untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Penerapan nilai anti korupsi. Penerapan nilai anti korupsi meliputi sikap menolak segala bentuk tindakan korupsi dengan bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, seperti datang tepat waktu, bertanggung jawab dengan pekerjaan yang menjadi tugasnya, mematuhi aturan atau tata tertib yang berlaku di kantor, berpenampilan sederhana, dan melakukan penilaian terhadap tugas siswa secara objektif, serta menolak menerima suap dalam melakukan penilaian akhir siswa. Kendala dan solusi penerapan nilai anti korupsi. Kendala yang ditemukan yang pertama, masih ditemukan pegawai yang tidak disiplin, mulai dari terlambat datang ke kantor hingga tidak hadir tanpa keterangan. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memberi teguran secara lisan, tertulis, hingga melakukan pemotongan gaji sebagai bentuk konsekuensi yang harus diterima akibat kelalaian dan ketidakprofesionalannya. Ketidakdisiplinan juga terjadi di RSUD Bantar Gebang, di mana banyak pegawai yang tidak mengikuti upacara atau apel. Mari bersama kita wujudkan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar Aneka. Sekian diskusi kelompok kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat.